Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis channel Salam Cukur Sedunia. Oke, di video kali ini saya akan bagikan bagikan pengalaman saya kenapa kok potong rambut ini menjadi sepi. Tapi alhamdulillah untuk hari ini atau bulan ini, minggu-minggu ini, saya alhamdulillah kalau Sabtu Minggu dapatnya 48, kadang juga 35, 37 gitu loh. Jadi sudah ada peningkatan ya di hari-hari ini daripada yang kemarin. Dari yang rata-rata 50 menjadi 30 untuk sekarang itu sangat jauh sekali. Gak bisa ramai seperti kemarin. Jadi memang belum rezekinya ya, mungkin ya. Pengalaman saya seperti itu karena faktor banyak saingan dan orang proyek juga sudah habis, terus orang lokal sudah pada merantau ya. Karena saya buka di desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro ya teman-teman. Jadi berbeda dengan bulan-bulan kemarin ya. Hari ini ya beginilah keadaannya. Jadi turun antara 30%. Yang kemarin kalau Sabtu Minggu bisa sampai dengan 70, 60, bahkan 80 kepala per hari, sekarang udah nggak sampai. Sekarang hanya ya 48 udah mentok paling ramai itu Sabtu Minggu. Kalau enggak ya malah kemarin tuh 37, 35, 36 gitu ya Sabtu Minggu ya. Itu catatannya ada, dan itu bertiga loh sekarang. Kalau dulu berempat. Jadi saya hanya motong mungkin ya 15 orang, motong-motongnya 12 orang, 12 kepala. Terus Mas Ridwan biasanya ya 20, kalau enggak ya 15 gitu, 30 sampai dengan 40 kepala. Atau rata-rata dibikin rata-rata ya 30 kepala per hari berdua. Dan Mas Edi hanya buat cadangan saja. Dan kemarin ada yang mau melamar ikut saya, tetangga saya udah enggak tak terima. Karena saya sudah trauma. Saya baru sadar kenapa kok cukur rambut saya ini bisa menurun 30%. Itu semuanya karena ulah saya sendiri ya. Saya menciptakan pekerjaan, dan saya dulu pernah berpikir saya akan mengajarkan lebih banyak tukang cukur begitu ya, agar tidak bergantung pada proyek atau bergantung pada pabrik. Pekerjaan pabrik ternyata sekarang sudah terbukti mereka udah saling buka, dan yang menurunkan omset 30% itu bukan orang lain tapi saya sendiri. Karena di sini yang tercipta saingan adalah mantan-mantan karyawan saya sendiri. Ya. Ya, kamu bilang itu amal jariah untuk akhirat atau ilmunya bisa manfaat, iya. Tapi toh nyatanya mereka hanya buat sampingan ya. Kalau siang kalau siang ikut bekerja di bengkel, kalau malam potong rambut di teras. Dan saya tidak mengira kalau itu dampaknya di saya sendiri ya. Gitu. Sayangnya mereka itu bukannya di deket-deket daerah saya, jadi tetap di satu desa, satu kecamatan Gayam. Makanya ya mengurangi. Biar bagaimanapun namanya hasil potongan, kalau ada tetangganya buka dan lebih murah, pastinya potong rambut di tetangganya ya. Di sini saya 10.000, kalau di tetangganya di sana anak buah saya, karyawan saya buka sendiri, dekatnya dengan harga 6.000 ya, mereka lebih pilih yang 6.000 dong gitu. Nah sebenarnya yang membunuh atau meredupkan atau mengurangi penjualan di ruko-ruko itu sebenarnya orang-orang yang buka cukur rambut di teras itu bro, gitu bro. Sebenarnya itu yang bisa meredupkan atau mengurangi pendapatan orang yang buka di ruko gitu bro. Karena mereka kan nggak sewa tempat, nggak kontrak, listrik juga ikut rumah. Jadi mereka tarifnya itu seenaknya saja. Dan sekarang juga banyak tutorial YouTube
ya. Mau tutorial potong rambut juga tinggal pilih sekarang. Dan sekarang sudah banyaknya tempat kursus cukur, itu juga berpengaruh. Nah, kalau satu orang bisa ngursus 10 orang misalnya per bulan atau per 2 bulan bisa ngursus, dapat sertifikasi, akhirnya mereka buka sendiri di teras. Nah, ini berkurang. Semakin banyaknya tambah tukang cukur tapi tidak bertambahnya jumlah kepala gitu ya. Jadi semakin menyusutnya pendapatan seorang tukang cukur yang sudah ramai menjadi sepi, teman-teman. Begitu. Apalagi ini target dulu saya buka di desa itu rame loh, bro. Saya di Gledekan. Sekarang saya di Gledekan udah agak sepi karena harga tak naikkan jadi 10.000. Dulu itu saya buka dengan harga 5.000. Jadi kalau di kecamatan, tingkat kecamatan itu harganya 10.000. Kalau saya tingkat di desa, saya harganya 5.000. Nah, tetangga saya ya berbondong-bondong ke saya dong. Selisih 5.000. Kalau potong di kecamatan lebih jauh. Juga modal bensin. Kalau di saya, tetangga saya enggak, tinggal datang jalan kaki saja sudah bisa, udah deket, murah lagi. Kalau potong rambut di kecamatan udah jauh pakai bensin, kadang sampai sana ngantri, tutup lagi. Nah, pasti lebih dipilih di tetangganya kan, di tempat saya kan, di tetangga yang kamu buka di teras itu udah deket, murah gitu ya, nggak ngantri lagi gitu. Dan itu saya nggak sadar kenapa dari dulu saya memberikan motivasi atau memberikan ujangan seperti ini ya. Kalian nggak usah belajar, kalian nggak usah kursus, langsung aja buka di teras. Nah, akhirnya banyak yang buka yang di teras dan banyak yang menghujat saya. Orang-orang yang mungkin sudah buka barber atau buka cukur rambut ramai, sewa kontrak, sewa ruko di pasar atau di kecamatan, di kota, itu pada ini nggak setuju dengan konten saya. Sempat dibilang ini kamu membunuh rezeki orang, atau sempat apa ya yang saya lupa kemarin ya. Pokoknya intinya mereka nggak suka lah saya bikin motivasi seperti itu, karena ya ini dampaknya sekarang ternyata berdampak ke saya sendiri gitu, bro. Pantesan dulu kok orang saya bikin motivasi agar bisa buka pangkas di teras, buka sendiri tanpa kursus, orang-orang pada nggak setuju. Dan ternyata mereka buka di teras tuh nggak memandang hasil, bro. Yang penting potongnya murah, yang penting potongnya kepotong gitu. Untuk kualitas nggak dipikir, ya biarin lah kualitas. Harga 5.000, yang penting bisa potong gitu kelihatannya. Nah, ini saya tinggal, kemarin saya menguasai di dalam 7 desa, sekarang tinggal 3 desa ya. Desanya tinggal ya 4 lah. Kalau nggak salah yang 3 ini udah dibuka sama karyawan saya, udah dikuasai mereka semua. Ya beginilah nasibnya. Yang mengurangi rezeki itu nggak siapa-siapa, tapi ya mengurangi itu saya sendiri gitu. Karena saya menciptakan mereka yang belum bisa cukur sampai bisa cukur cepat, dan motivasi agar buka di teras, nggak usah ngontrak, harga murah gitu ya. Terus akhirnya mereka buka, dan saya tidak sadar, baru kali ini saya sadar ya. Tapi yang nggak apa-apa, kalau kamu mau bantah rezeki itu yang mengurangi bukan saya, tapi Allah memang udah ditakar nggak akan tertukar ya. Itu hanya bicara pengobat hati saja sebenarnya. Kalau pasti ada dampaknya, kalau ada saingan pasti ada dampaknya. Entah itu potong rambut mau berkurang atau malah sedikit atau bagaimana, pasti kalau ada saingan, terus kamu biasanya satu hari dapat 50 kepala terus 50 kepala terus selamanya, nggak mungkin menurut saya. Pasti berkurang, pasti yang 20 ada yang kesana gitu, ada yang 10 yang kesana gitu, kalau ada saingannya. Jadi untuk
hari ini sudah saya stop. Saya udah nggak cari karyawan, sudah nggak bikin motivasi gitu lagi lah ya, stop lah ya, udah ya, cukup. Dan gimana ya, ya pokoknya saya cerita sendiri gitu loh bro, sharing gitu loh sama teman-teman semua. Tetap semangat juga, tetap pasti semangat ya. Satu hari masih dapat 30 kepala, 25 kepala. Itu kalau hari-hari biasa ya. Kalau hari Sabtu Minggu dapat sampai 40, 45 bersama. Tapi itu bertiga loh ya. Saya, Ridwan, dan Mas Edi ya. Yang duanya kan udah keluar. Gak apa-apa lah. Saingan kita, karyawan kita. Enggak karyawan, udah mantan, udah keluar dari kita. Saingan kita, mantan karyawan kita. Enggak apa-apa. Yang penting tetap semangat, tetap positif, mencari nafkah untuk anak istri. Nah, kalau untuk bekerja ini kan memang kita wajib ya menafkahi istri. Bekerja ini adalah ibadah ya, diniati ibadah. Pasti Allah mengasihkan rezeki yang baik lah untuk kita ya. Kalau kita hidup, lahir sampai mati digaris dengan harta 1 miliar ya, dikasih rezeki 1 miliar. Kalau misalnya nggak dikasih, cuman dikasih 200 juta jatahnya misalnya seumur hidup, lahir sampai dengan mati ya segitu, memang rezekinya udah ditakar gitu. Jadi disyukuri saja. Alhamdulillah, cukur rambut Mas Turi juga masih ramai menurut saya ya. Alhamdulillah, walaupun hari ini dari jam 7 sampai jam 12 siang ini dapat 5 kepala ya. Ya alhamdulillah, 50.000 untuk kasih makan anak istri ya. Nggak boleh mengeluh. Ini nggak mengeluh, cuman cerita atau sharing. Semoga teman-teman bisa memberikan manfaat atau komentar yang baik dan menjadi solusi bagaimana cukur rambut ini bisa kembali stabil seperti kemarin. Ataukah kemarin itu ramai karena dampaknya corona ya, itu berkahnya corona. Buktinya ini corona sudah habis, nggak bisa seramai kemarin kok. Bukannya saya harus berdoa corona lagi, enggak ya, tapi kita nggak terasa sebenarnya kemarin corona cukur rambut. Untuk saya jasa cukur rambut itu sangatlah ramai. Karena orang luar yang merantau ke sini ditahan, nggak boleh pulang, akhirnya potongnya di sini semua. Dan orang juga nggak bisa keluar untuk bekerja, misalnya merantau juga nggak bisa, kan ribet kan. Sekarang udah mudah, jadi orang udah sana kemari, udah merantau, udah orang lokal udah jarang ya. Kalau kemarin masih di rumah semua, jadi rata-rata pada cukur rambut gitu. Dan kemarin belum ada mantan karyawan saya yang buka sendiri. Dan sekarang mereka sudah buka sendiri di tempatnya atau di rumahnya atau di terasnya masing-masing. Jadi itulah menjadi berkurang. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apanya hanya sebagai pengobat ya. Sebenarnya ya juga apa-apa, karena buka sendiri pun bagus, tapi kok etikanya kok deket sama tempat saya gitu loh. Etikanya kok masih satu desa, masih satu kecamatan. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang melarang, cuman ya wis lah, nggak apa-apa. Matur suwun dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cukur sedunia.